Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Fadli Sukma Pamedar, NIT 0820006103, kelas D4 RKKC Polbit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester praktek, instrumentasi, alarm, dan sistem monitoring. Baik, di sini saya akan membahas tentang freshwater cooling pump. Sistem pendingin air tawar atau freshwater. Sistem pendingin air tawar pada mesin dibuat agar mesin dapat bekerja pada temperatur yang ditentukan setelah mesin hidup dan menjaga agar mesin dapat bekerja pada temperatur kerja. Sistem pendingin air tawar menggunakan prinsip pemindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas diserap secara konduksi dari metal di sekelilingi silinder dari katup dari kepala silinder menuju cairan pendingin. Permukaan logam dengan cairan pendingin terjadi perpindahan panas secara konveksi, dan di dalam cairan pendingin terjadi sentuhan serta perpindahan panas sehingga air menjadi panas dalam kantong air pendingin yang terletak di dalam blok silinder. Proses pembakaran pada mesin disebabkan karena gerakan komponen-komponen mesin untuk meredam panas yang berlebih, kemudian panas yang dihasilkan diserap oleh sistem pendinginan. Karena itu, komponen sistem pendingin harus mempunyai kapasitas yang memadai dan harus dalam kondisi kerja yang baik. Temperatur dalam ruangan pembakaran mesin diesel mencapai 1927 derajat Celcius atau 3526 derajat Fahrenheit saat terjadi pembakaran bahan bakar. Semua komponen pada sistem pendingin harus dipelihara agar dapat bekerja sesuai fungsinya. Untuk mencapai temperatur yang aman dari komponen tersebut, perlu sistem pendinginan yang dapat mengambil panas dari sekeliling ataupun dalam komponen itu. Temperatur rata-rata dari komponen mesin bahan bakar relatif tinggi jika dibandingkan dengan temperatur air mendidih. Piston temperatur sekitar 2600 C atau 5000 F. Klep buang bertemperatur 5200 C atau 9680 F. Temperatur tersebut merupakan temperatur yang tinggi untuk membuat air menjadi mendidih. Overheating yaitu motor bekerja pada temperatur melebihi temperatur kerja dan sangat berbahaya terhadap komponen-komponen motor. Sebagai cairan pendingin digunakan air. Yang kedua yaitu definisi sistem pendingin. Terdapat sederet teknologi yang digunakan untuk menjalankan kapal secara prima. Salah satu teknologi penting berupa sistem pendingin yang berfungsi sebagai penyerap panas dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder, sehingga pengoperasian motor induk tetap lancar. Dalam fungsinya, sistem pendingin mengedarkan tekanan ke seluruh komponen induk secara konstan seperti injektor, silinder jaket, cooling, dan silinder head. Adapun motor diesel dapat didukung dengan dua sistem pendingin yang masing-masingnya memiliki cara kerja dan fungsi berbeda. Prinsip kerja dari freshwater cooling pump yaitu prinsip dasar dari pendingin adalah proses penyerapan panas dari dalam suatu ruangan berinsulasi tertutup kedap lalu memindahkan serta mengenyahkan panas keluar dari ruangan tersebut. Proses merefrigerasi ruangan tersebut perlu tenaga atau energi. Energi yang paling cocok untuk refrigerasi adalah tenaga listrik, yaitu untuk menggerakkan kompresor pada unit refrigerasi. Dalam suatu sistem refrigerasi mekanik berlangsung beberapa proses fisik yang sederhana. Jika ditinjau dari segi termodinamika, seluruh proses perubahan tersebut terlibat tenaga panas yang dikelompokkan atas panas laten penguapan, panas sensibel, panas laten pengembunan, dan lain sebagainya. Suatu siklus refrigerasi secara berurutan berawal dari pemampatan melalui pengembunan atau kondensasi, pengaturan pemuaian, dan berakhir pada penguapan atau evaporasi. Prinsip sistem pendingin pesawat bantu yang berfungsi untuk mengurangi panas pada mesin induk. Sistem pendinginan pada mesin dibuat agar mesin dapat bekerja pada temperatur yang ditentukan setelah mesin hidup. Menjaga agar mesin dapat bekerja pada temperatur kerja. Panas diserap secara konduksi dari metal di sekelilingi silinder dari katup dari kepala silinder menuju cairan pendingin, sehingga air menjadi panas dalam kantong-kantong air pendingin yang terletak di dalam blok silinder. Di sini ada beberapa sistem pendingin, yaitu yang pertama jenis sistem pendingin terbuka. Sistem terbuka ini bekerja dengan melakukan pendinginan melalui media air laut untuk penyerapan panas. Sistem ini bekerja dengan mengambil air laut dari katup melalui filter dan pompa air. Kemudian
Air laut akan didistribusikan ke seluruh bagian mesin induk yang memerlukan pendinginan dengan memanfaatkan minyak pelumas dan pendingin udara untuk mendinginkan kepala silinder, dinding silinder, dan katup pelepas gas. Setelah proses tersebut dilalui, maka air laut akan dibuang keluar kapal. Adapun sistem pendingin terbuka memiliki kelebihan seperti proses yang sederhana, hemat penggunaan alat, dan memerlukan daya lebih kecil. Sementara itu, kekurangannya adalah potensi dampak negatif pada material yang bersentuhan langsung dengan air laut seperti karat, kotor, penyimpanan saluran pipa pendingin, dan lainnya. Yang kedua yaitu jenis sistem pendingin tertutup. Sementara itu, sistem pendingin tertutup memanfaatkan media air tawar. Nah, jadi saya mengambil materi fresh water cooling pump ini air tawar yaitu menggunakan sistem pendingin tertutup. Oke, lanjut. Dalam prosesnya, media air tawar akan dialirkan ke semua silinder dan keluar menuju cooler dengan suhu 700 derajat C sampai 800 derajat C. Kemudian air tersebut akan didinginkan di fresh water cooler oleh air laut untuk menurunkan suhu hingga 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Setelah itu, air tawar akan kembali dihisap oleh pompa yang seterusnya digunakan untuk mendinginkan mesin induk. Melalui cara kerja yang berlangsung secara terus-menerus, maka sistem ini dinamakan pendingin tertutup. Di sini media berupa air tawar untuk mendinginkan akan disirkulasikan secara terus-menerus. Adapun kedua sistem tersebut banyak digunakan oleh kapal dengan mesin diesel untuk menjaga kekuatan mesin supaya tetap awet, sanggup mencapai tenaga yang optimal, meminimalisir terjadinya kerusakan pada mesin, dan mempertahankan temperatur untuk tetap bekerja dalam kondisi normal. Oke, ini inti materi kita yaitu fresh water cooling pump. Sistem pendingin ini menggunakan air tawar sebagai cairan pendingin. Berbeda dari seawater yang bersifat terbuka, fresh water cooling merupakan sistem tertutup yang sudah saya jelaskan. Air tawar bersirkulasi dalam mesin, masuk setelah didinginkan dan keluar untuk didinginkan. Air tawar disirkulasi oleh pompa sirkulasi seperti pada seawater cooling. Di sini pompa juga memegang peran penting. Jika mengalami gangguan, misalnya tekanan turun, harus segera diatasi. Di sini cara kerja fresh water cooling pump. Cooling system, sistem pendingin atau sebutlah pendingin diperlukan oleh mesin agar kinerja mesin terjaga. Bagian-bagian tertentu akan sangat panas ketika bekerja, maka perlu didinginkan. Bagian-bagian mesin itu diantaranya cylinder head, cylinder liner, exhaust valve, and injector. Jika pendingin tidak maksimal atau tidak bekerja, akan terjadi panas yang tinggi. Akibatnya sifat logam atau material lain akan berubah, komponen akan rusak, mesin mati. Jika pendingin tidak maksimal atau tidak bekerja, cairan pendingin atau coolant yang biasanya digunakan pada mesin kapal adalah air. Air laut tersedia berlimpah tetapi tidak digunakan secara langsung sebagai pendingin mesin karena sifat korosifnya, karenanya digunakan air tawar. Air tawar bersirkulasi mendinginkan bagian-bagian mesin ketika keluar dalam keadaan tersebut, kemudian didinginkan oleh air laut ketika melewati exchanger sebelum kembali masuk ke dalam. Terjadi panas yang tinggi. Akibatnya sifat logam atau material akan berubah tersebut. Lanjut. Yang di sini ada komponen pada sistem pendingin air tawar atau fresh water. Yang pertama ada SICES. Di sini terdapat gambar yaitu kotak laut adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan air laut yang menempel pada sisi dalam dari pelat kulit kapal yang berada 8 di bawah permukaan air, dipergunakan untuk mengalirkan air laut ke dalam kapal sehingga kebutuhan sistem air laut seawater system dapat dipenuhi. Yang kedua ada katup. Di sini dapat terlihat katup atau valve, sebuah perangkat yang terpasang pada sistem perpipaan. Tugas dari katup yaitu untuk mengatur, mengontrol aliran fluida dengan cara membuka serta menutup sebagian aliran fluida. Oke, komponen pada sistem pendingin air tawar fresh water yang ketiga yaitu saringan air tawar. Saringan adalah alat yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di dalam pipa yang terbawa bersama air laut. Yang keempat yaitu pompa fresh water. Pompa berfungsi untuk menghisap dan menekan air ke dalam sistem, selanjutnya disirkulasikan agar dapat melakukan pendinginan. Yang kelima dari pipa air pendingin. Saluran air pendingin biasanya digunakan pipa yang membuat dari baja dan bagian di dalamnya digalvanisasi. Yang keenam yaitu ada manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang berlawanan. Oke, lanjut.
komponen pada sistem pendingin air tawar atau fresh water yang selanjutnya yaitu 7. Tangki persediaan air tawar atau expansion tank. Tangki persediaan air tawar ini sangat penting untuk berjalannya proses pendinginan, karena air tawar dari bunker ditampung di dalam expansion tank dan disirkulasikan ke dalam pipa-pipa menuju komponen mesin yang perlu didinginkan. Yang ke-8 yaitu ada cooler yang terakhir. Cooler adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya overheating atau panas berlebihan dengan cara mendinginkan suatu fraksi panas dengan menggunakan media cairan dingin, sehingga akan terjadi perpindahan panas dari fluida yang panas ke media pendingin tanpa adanya perubahan suhu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.